Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang mahasiswi menjadi korban kekerasan seksual begal payudara saat hendak pulang dari kampusnya. Tebing setinggi 60 meter longsor menutupi badan jalan Trans Sulawesi menuju Kabupaten Mamuju. Proses pelaksanaan pemilu 2024 kembali menelan nyawa korban. Seorang pengawas TPS meninggal dunia di Kabupaten Bantaeng. Bencana tanah longsor kembali terjadi di Kecamatan Kapala Pitu, Toraja Utara. Material longsor di tebing setinggi 60 meter menutupi badan jalan Trans Sulawesi menuju Kabupaten Mamuju. Tingginya intensitas hujan membuat tebing setinggi 60 meter di Lembang Serele dan Lembang Sikuku longsor pada Sabtu lalu. Akibatnya jalur ke wilayah Kecamatan Rindigalo tidak bisa dilewati kendaraan roda 4 akibat tertutup material longsor setebal 3 meter. Sejumlah warga yang hendak melintas terpaksa harus berjalan kaki sebab badan jalan juga tertutup batu berukuran besar. Jalan ini juga merupakan jalan penghubung antar Kabupaten Toraja dengan Kabupaten Mamuju. Minimnya peralatan membuat anggota gabungan kesulitan untuk membersihkan material longsor. Turunnya hujan terus-menerus di wilayah Lembang Sikuku dan Lembang Serele karena ini kebetulan perbatasan antara dua kecamatan. Memang akses jalan ini melibatkan dua kabupaten, Kabupaten Tanah Toraja Utara sama Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu kendaraan roda 4 tidak bisa lewat sama sekali. Kendaraan roda 2 karena dibantu sama masyarakat untuk membuka akses jalan sementara. Kini warga berharap adanya bantuan pemerintah agar segera membersihkan material longsor menggunakan alat berat. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Presiden Joko Widodo bersama para menteri melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Maros pada Kamis lalu. Dalam kunjungannya, Presiden membagikan bantuan pangan beras kepada 1.000 keluarga. Selain itu, Presiden juga merencanakan pembangunan sebuah stadion di Kota Makassar seluas 20 hektar. Februari sudah terima. Presiden Joko Widodo melakukan pembagian bantuan pangan beras di Gudang Bulog Batang Ngase, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros pada Kamis lalu. Saluran bantuan beras ini dibagikan kepada 1.000 keluarga penerima manfaat. Di hadapan seluruh penerima manfaat, Jokowi menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan menjadi prioritas pemerintah saat ini, agar program pemerintah berdampak langsung ke masyarakat. Presiden juga mengatakan salah satu penyebab mahalnya beras dikarenakan dampak El Nino dan masa panen yang mundur. Ke seluruh negara, harga beras di Vietnam berapa, harga beras di India berapa, harga beras di Thailand berapa. Pak Dirut nanti kalau pengen tanya harga beras di negara lain, kilo per bulan. Kita, rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Bedanya itu, ya, supaya Bapak Ibu semuanya mengetahuinya. Harga beras di seluruh dunia naik. Betul Pak Dirut ya. Dalam kunjungan kerjanya ke wilayah Kabupaten Maros, Jokowi hadir didampingi oleh sejumlah menteri. Di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi, serta Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisna Murti. Sementara setelah melakukan 2 hari kunjungan kerja di Sulawesi Selatan, Presiden Joko Widodo juga membawa kabar gembira. Rencananya, sebuah stadion akan dibangun seluas 20 hektar oleh Kementerian PUPR di kawasan Sports Center Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Pembangunan stadion direncanakan akan dilakukan pada tahun ini, diungkapkan langsung oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin usai mendampingi Jokowi dalam kunjungannya di Sulawesi Selatan. Kami tadi sudah melaporkan Bapak Presiden, sebenarnya kami juga sudah mengusulkan sejak bulan tahun lalu dan bersama pemerintah Bapak Presiden dan Pak Ibu. Dan tadi Bapak Presiden menjanjikan langsung tahun ini dibangun. Stadion Naki Soleh tahun ini dibangun di Sulawesi Selatan oleh Menteri PUPR. Lokasi yang sudah kita siapkan adalah di Sport Center Sudiang, seluas 20 hektar.
Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Kita ikuti bersama seluruh perjalanan kunjungan kerja Bapak Presiden di Sulawesi Selatan selama 2 hari. Itu berjalan lancar, aman, dan sangat disambut dengan baik oleh masyarakat yang dilintasi oleh beliau. Kunjungan kerja Presiden Jokowi di Sulawesi Selatan telah berjalan aman dan lancar hingga kembali ke Jakarta. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ratusan warga di Kabupaten Maros antre untuk mendapatkan bantuan beras dan sembako yang dibagikan oleh Kepolisian Resort Maros. Bantuan sembako dan beras ini diharapkan dapat membantu masyarakat di tengah naiknya harga beras di pasaran. Di tengah naiknya harga beras di pasaran, ratusan warga di Kabupaten Maros rela mengantri untuk bisa mendapatkan bantuan beras dan sembako gratis oleh Kepolisian Resort Maros. Pembagian bantuan ini diprioritaskan pada lansia dan warga kurang mampu. Kepolisian Resort Maros menyiapkan paket sembako sebanyak 500 paket yang berisikan beras, minyak goreng, teh celup, mie instan, dan terigu. Pemberian ini merupakan wujud nyata kepedulian kepolisian terhadap sesama khususnya masyarakat kurang mampu. Di Polres Maros, ya kita berinteraksi dengan masyarakat, kita tahu kondisi saat ini seperti apa, ya kita berbagi kepada warga, terutama warga masyarakat Maros yang membutuhkan, yang berada di sekitar Polres Maros. Persyaratannya? Kondisinya seperti ini ya, kita harus mempunyai empati yang besar kepada warga, apa yang bisa kami perbuat sebagai kepolisian yang ada di Polres Maros ini, yang kami berbagi dengan masyarakat. Dengan adanya bantuan ini, warga mengaku sangat senang dan terbantu di tengah mahalnya harga beras di pasaran. Ibu, ini kan isinya beras, minyak apa toh? Itu kan harga sekarang lagi mahal ya, Bu. Iya, Pak. Itu gimana membantu ya, Bu? Membantu sekali buat warga-warga seperti kita yang tidak mampu. Oh, termasuk beras juga yang mahal Iya, ya, Bu. apalagi beras kan makanan pokok buat kita. Diharapkan sembako yang dibagikan dapat membantu masyarakat di tengah naiknya harga kebutuhan pokok di pasaran. Terlebih menjelang bulan puasa, sejumlah harga komoditi pangan mulai merangkak naik. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Proses pelaksanaan pemilu 2024 kembali menelan nyawa korban. Seorang pengawas TPS meninggal dunia di Kabupaten Bantaeng setelah 2 hari mendapatkan perawatan insentif di RSUD Bantaeng. Syahrul Sahir, seorang pengawas TPS di Kabupaten Bantaeng, menghembuskan nafas terakhirnya setelah 2 hari menjalani perawatan intensif di RSUD Bantaeng. Ia mengalami kelelahan dan sesak nafas setelah mengikuti semua proses pemilu sejak 13 Februari lalu. Korban diketahui mengalami sesak nafas saat penghitungan suara di kantor Camat Sinoa. Syahrul Sahir dikebumikan di pemakaman keluarga di Desa Bontotiro, Kecamatan Sinoa. Prosesi pemakaman, kerabat hingga rekan kerja korban ikut mengantarkan jenazahnya. Pada umumnya itu penyebabnya karena kelelahan. Yang meninggal ada 1 orang petugas BPS, tapi waktu meninggalnya itu setelah tahapan di TPS itu sudah selesai. Penyebab kematian itu karena adanya penyakit tertentu. Data dari Dinas Kesehatan Bantaeng, sejak pemilu 2024 digelar, sudah ada 76 orang petugas pemilu yang sakit. Umumnya, para petugas pemilu ini tumbang akibat kelelahan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng. Diduga ada indikasi kecurangan baku hantam nyaris terjadi di tengah proses rekapitulasi suara Pilpres dan Pileg di tingkat Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Ketegangan sempat terjadi di tengah proses rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Baku hantam nyaris terjadi. Kericuhan mereda setelah polisi masuk ke dalam ruangan. Penyebabnya ada indikasi dugaan kecurangan karena data hasil rekap yang dipegang oleh masing-masing saksi parpol dengan panwascam tidak sesuai. Awalnya memang
kondisinya itu karena proses rekap kan ditemukan dalam apalagi namanya C salinan yang masing-masing dipegang oleh saksi maupun kami sebagai panwasi itu ada selisih. Tetapi dari proses itu telah dibuka oleh PPK, dibuka kotaknya, dihitung ulang, malah 4 kali dihitung, dan telah ditemukan selisih itu dan telah disepakati kedua belah pihak untuk berdamai. Akibat insiden ini, rekapitulasi suara sempat terhenti dan kembali dilanjutkan setelah situasi kondusif. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.